Selamat pagi, saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menghadap kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa memberikan janjinya di dalam kehidupan kita. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu.
tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada, kalau kami kuat, ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, layakan, sucikan, kuduskan setiap hati kami. Khususnya kami serahkan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas setiap pelayan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri. Akan saya bacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin. 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 Haleluya. Masih tetap berdiri. Berikan tos sebelah kiri kanan saudara. Bersyukur Tuhan kita baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na.
saya berikan waktu dan kesempatan bagi saudara yang mau bersaksi atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kita lanjutkan pujian kita kembali. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Bujul mungkin mau bersaksi. Pak Sugeng, ayo bersaksi Pak Sugeng. Ayo Pak Sugeng, semangat. Kita lanjutkan pujian untuk berikutnya. Oh iya. Ya kalau saya mau bersaksi, saksi apa ya? Oh semuanya Tuhan itu baik kok. Saya yakin percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Tapi saya yakin percaya Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan selalu senantiasa menggandeng kita, menggendong kita di mana kita berada. Ya. Tadi suasananya sekarang ini sepi, tapi karena tadi ada karnaval saudara ya. Karena kita ada karnaval ya. Saya lihat itu, saya tadi di pojok. Ya David saya kan ya, oh untuk tamu ya wis gitu. Tapi jujur saya tadi juga mau ngelemput. Tapi foto Pak Imam tadi lihat langsung saya berangkat, sudah saya berangkat ya. Tapi jadi Tuhan tuh bisa pakai siapa saja, mengingatkan kita supaya kita jangan menipu diri kita sendiri ya. Siapa saja bisa dipakai. Tadi seumpama saya tadi tidak disapa sama istrinya Pak Amin, mungkin saya hilang tadi ya. Tapi puji Tuhan karena begitu banyak tadi karena apa saya sempat tapi ya puji Tuhan, Tuhan itu selalu baik ya. Jadi Tuhan itu selalu sekali lagi jikalau kita diingatkan Tuhan bisa pakai siapa saja. Itu harus kita menjadi perhatian kita. Kalau kita diingatkan Tuhan berarti Tuhan itu sayang ya. Karena kita tahu tidak tahu kemarin atau kita tahu bahwa bencana alam sudah terjadi di Meksiko saudara ya. Tadi kan tidak tahu, kita terjadi. Tapi kita juga tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan bisa mengingatkan kepada siapa saja. Kepada kita melalui siapa saja. Oleh sebab itu biarlah ini menjadi pegangan bagi hidup kita termasuk saya. Supaya sadar bahwa Tuhan itu sayang masih kita.
selagi kita masih ada kesempatan, biarlah kita senantiasa memuliakan Tuhan. Mungkin pada saat ini anak-anak saya tidak bisa datang gitu, karena juga ada tamu ya, mohon maaf karena ada kesibukan, tetapi saya selalu sibuk mencari Tuhan, karena Tuhan sudah ingatkan tadi malam sama saya, kamu harus ibadah ya. Ya saya berangkat saudara, ya berangkat saya. Tadi sudah berangkat ibadah, tapi saya enjoy. Tadi sampai saya menangis loh. Ibadat pagi saya menangis saudara. Ya karena apa? Tuhan itu datang. Betul, saya tidak bisa membayangkan. Ya Tuhan tidak bisa membayangkan kalau Tuhan hadir dalam hidup. Waduh, rasanya itu ya itulah namanya hadirat Tuhan itu ada. Jadi sekali lagi Tuhan masih sayang kepada kita. Oleh sebab itu jikalau kita diingatkan Tuhan melalui siapa saja, biarlah kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Pak Sugeng, kesaksian hati saya tergerak. Saya merasa bersyukur, berterima kasih saat ini bahwa Tuhan memelihara dan memberkati kita semua. Saya ada di sini semua karena murahan Tuhan. Saya sudah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Di mana penyertaan pemeliharaannya, anak saya menikah. Saya bilang, orang menikahkan anak biasanya karena banyak uang. Punya uang. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ingin Engkau mempermuliakan anakmu, biar kami enggak punya keuangan. Tapi puji nama Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Pernikahan anak saya bisa berjalan lancar. Memang ada sih liku-liku yang itu dianggap aja sepele. Tapi saya merasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa. Saya merasa Tuhan itu ada setiap detik hidup kita kalau kita memang benar memanggil, ada bersama dengan kita. Setelah selesai sukacita yang kami terima, pas malam itu juga memang saya punya adik dari suami saya itu sudah lama sakit memang. Nah, saya berdoa, Tuhan jangan posisi kita lagi bersuka Kau ambil. Setelah itu Tuhan benar. Begitu selesai acara malamnya itu langsung masuk rumah sakit. Dia bilang amfal. Saya bersyukur, Tuhan tolong. Ini memang rencanamu yang terindah. Seninnya kami ke rumah sakit semua. Wajah itu masih cerah saudara. Cerah. Wajahnya itu cerah karena kita datang semua kan. Pengantin datang. Ini kamu kemarin mau datang. Sudah dibeliin baju, dibeliin sepatu. Datang tantenya bilang, gak berani aku bawa. Takutnya ada apa-apa di sana. Akhirnya gak dibawa. Setelah gak dibawa itu langsung drop. Mulai dari situ dia drop. Puji nama Tuhan, kami merasakan hari Rabu itu, hari Selasa itu suami saya sudah ada panggilan berangkat ke Solo. Dia bilang, hatiku gak enak, aku gak berangkat, tak batalkan aja. Kamu gak berangkat tapi di rumah. Gitu. Jaga di rumah sakit. Akhirnya pas Rabu pagi dia jaga rumah sakit. Jaga itu mulai jam 10 be. Sampai jam 3 sore dia jaga, diajak ngomong, dinyanyiin. Dia bilang ini, gantian aku ngantuk, aku tak ngopi dulu keluar. Ganti. Begitu sampai enggak ada seperempat jam di telepon. Panggil Pak Tua, udah sudah enggak ada. Aku ditilep mulai tadi tak jagai, enggak ada. 3:30 itu sudah enggak ada, 3:30 sore. Dia bilang, memang dia enggak mau ada di depanmu, dia pergi. Kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam duka itu juga. Perjalanan pemakaman bisa berjalan lancar. Saya menghubungi Om Jerry, Tante Rere. Karena bingung kan posisi peti apa gitu. Aku hubungin aja. Ternyata tantenya ini ikut TB Rias. Dia bilang, saya nggak mau, harus dari TB Rias. Akhirnya pelayan dari TB Rias, kakaknya suami saya itu gereja GPPS. Ada di situ pendetanya. Gak usah bingung pendeta apa semua peti, biar kami urus. Puji nama Tuhan semua berjalan dengan lancar. Saya merasakan kasih Tuhan perlintahan. Di situ pemakaman itu panas saudara. Kita itu gak pesan tenda. Panas saudara, gak pesan tenda. Tapi ke pemakaman lah kok ada tenda. Kamu pesan tenda? Enggak. Ini juga berkat Tuhan yang luar biasa. Di tengah panasnya banyak yang datang. Tetangga kiri kanan itu sampai pesan 2 bemo itu kurang. Saya merasakan, dia bilang saat dia berangkat
Kasih Tuhan itu selalu ada. Saudara kita yang biasanya dari suami saya yang menganggap remeh kami datang semua. Saya merasa Tuhan di balik duka dan sukacita yang kau berikan, Tuhan mempersatukan keluarga kami kembali. Kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, kesaksian yang luar biasa. Selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan semua apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita lanjutkan pujian selanjutnya. Betapa indahnya Tuhan kita. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berikan suatu penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu,
kasih setiamu. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu, berikan ku hati untuk menyembah
kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami percaya Bapa bahwa rencanamu, rancanganmu indah baik untuk kami semua ya Bapa. Biarlah kami Tuhan, anak-anakmu tetap selalu setia kepadamu Yesus. Biarlah kami tetap selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Engkau yang utama dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau siapkan hati kami, telinga kami. Biarlah apa yang firman disampaikannya Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah menjadi berkat buat kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau tambahkan hikmat, Kau tambahkan berkat yang luar biasa Bapa. Sehingga hamba-Mu nih Tuhan dapat melayani dan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan sukacita ya Bapa. Kiranya Bapa kami serahkan Tuhan, doa kami di dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu, terpuji nama-Mu ya Bapa, haleluya, amin. Cik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, ada haleluya? Ya ini masih belum jam 10 ya, jadi masih pagi. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang cukup menarik, karena ini sebenarnya adalah lanjutan dari yang kemarin. Ini jadi berapa sesi ini. Kenapa saya bilang lanjutan? Mari kita lihat dulu. Saya beri tema yaitu akar segala yang jahat. Bisa tolong dikecilin sedikit. Akar segala yang jahat. Jadi ini yang kita belajar adalah akar atau fondasi. Fondasi dasarnya segala sesuatu. Itu yang di sana. Yang nyala satu ini mic-nya, yaitu yang nyala putih, yang merah itu, nah turunin sedikit. Oke. Nah mari kita buka di dalam Matius 15 ayat 19. Ini bukan ayat dasar saya, ini udah kemarin ya, jadi saya hanya mengingatkan kembali aja. Matius 15 ayat yang ke-19, di situ dikatakan apa? Coba ada juga di depan. Karena dari hati timbul segala kata, perhatikan ada kata segala. Jadi segala itu semuanya sumbernya itu ini. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Segala sesuatu yang timbul dalam diri manusia ini faktornya dari dalam. Atau faktor internal dalam tubuh manusia, akar segalanya yaitu adalah hati. Tetapi ini menjadi ayat pokok kita, next. Kita lihat faktor eksternal atau faktor yang dari luar, kita buka sebagai ayat pembacaan kita yang pertama, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita buka semua 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ya, sudah ketemu, katakan amin. Ya, baca semua bersama-sama. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai. Silakan duduk, terima kasih. Lihat ini. Ada kata yang sama dengan yang tadi, yaitu segala. Segala. Tadi dari dalam itu hati, sumber dasarnya. Tapi kalau dari luar, ternyata yang membuat manusia itu jatuh, manusia itu berubah, manusia itu tidak bisa diprediksi, bisa melakukan segala apapun perbuatan jahat ataupun baik. Itu faktornya dari dalam hati, kalau dari luar itu adalah cinta uang. Katakan cinta uang. Siapa yang di sini nggak sayang uang? Kalau orang nggak sayang uang, nggak mungkin ada di deposito, tidak mungkin ada di celengan, tidak mungkin juga di dompet, leleran aja. Kenapa kalau uang misalnya ditaruh 100.000 di jalan langsung hilang? Karena uang itu adalah salah satu apa? Barang yang berharga. Betul kan? Coba Bapak Ibu lakukan eksperimen. 500, 100,
100, 200, 500, udah mulai 1000, 2000, 5000, 100.000. Dibuang di jalan, time dikasih waktu. Kira-kira yang 100 ada yang ngambil nggak? Aduh, yang 100 itu sombong-sombong ya, di lampu merah itu sampai jadi satu bagian dengan aspal. Sampai masuk, mau diambil tuh harus, udah nggak bisa. 100, 200, bahkan 500 tuh udah, orang seringkali nggak mau ambil. Tapi kalau saya lihat di jalan, saya lihat, oh ya masih bisa diambil, tak ambil. Karena itu sesuatu yang berharga, 1 juta nggak mungkin ada 1 juta kalau hilang 100 rupiah. Waktu saya pulang ngajar di jalan, saya lihat set gitu. Padahal saya udah pakai helm, udah pakai yang hitam itu kan penutup double visor itu. Lihat, loh kok ada yang merah-merah ya. Saya lihat orang lain kok lewat-lewat aja. Oh ini ada 10.000 dapat. Ya. Saya ambil apa? Biarkan saya ambil. Tetapi apakah itu cinta uang? Nah kita akan belajar apakah seseorang itu cinta uang atau tidak. Karena ini adalah dasar. Kemarin kita sudah belajar hati ini, kita sudah bisa menimbang-nimbang. Hati ini adalah sesuatu yang sangat vital. Firman Tuhan katakan harus dijaga benar-benar, harus dikekang. Nah ternyata yang ini nggak kalah penting. Karena kalau orang hatinya beres, itu faktor di dalam. Begitu keluar dapat ada uang, ini bisa berubah. Orang baik bisa berubah. Saya pernah dapat pengajaran, bukan pengajaran Alkitab ya, tetapi dapat sesuatu yang baru. Saya dikatakan begini, setiap orang itu ada harganya. Setiap orang ada harganya. Saya dikasih tahu begitu. Maksudnya apa? Setiap orang itu punya harga di mana dia bisa jatuh. Saya ingat, saya pernah nonton talk show wawancara dari Angelina Sondak. Tahu ya, yang pernah jadi itu terus menikah, terus meninggal, terus habis itu dia di DPR apa MPR ya? DPR ya, habis itu dia ketangkep korupsi kan, masuk penjara. Saya ingat betul dia bilang begini, salah satu dia wawancari, dia sambil nangis-nangis, dia katakan begini, sebenarnya saya itu cukup uangnya. Saya juga nggak terlalu tertarik bagaimana, ya pokoknya hidupnya udah cukup dari hasil itu. Tetapi dia itu ternyata ketika ditawari uang lebih besar, itu mengganggu. Dia bilang uang itu bisa membuat hidupnya ini benar-benar nggak tahan untuk ngambil itu. Kan tinggal ambil aja, udah beres, diem. Jadi saya berpikir, kenapa para pejabat yang tadinya lurus, yang tadinya baik, baik juga keamanan, baik polisi, tentara, apa segala macam, PNS dan segala macam, itu tadinya baik dan sungguh-sungguh cinta Tuhan, tapi begitu kena harganya, langsung jatuh. Saya tanya sama orang ini, maksud kamu apa? Setiap orang ada harganya, itu artinya apa? Ada orang yang tahan. Ketika dipercayakan 1 juta, dia tahan. Ketika dia dipercayakan 100 juta, dia tahan. Tapi ketika dipercayakan misalnya 1 M, goyah. Itu prinsip di dunia. Prinsip dunia itu berkata setiap orang ada harganya. Dan saya nggak menampik kemungkinan bahwa seorang hamba Tuhan juga ada banyak yang jatuh karena uang. Banyak yang ditangkap karena apa? Penyelewengan dana segala macam. Salah satunya yang gereja terbesar di dunia, di Korea yang jemaatnya udah 1 juta lebih kalau nggak salah, Yonggi Cho itu ditangkap karena penyalahgunaan keuangan. Setiap orang ada harganya. Tetapi semoga ini tidak menjadi bagian orang-orang percaya. Harta kita adalah Yesus, cuma itu. Kalau kamu enggak mengingkari Yesus, kamu enggak bisa naik jabatan.
Saya mau nanya, jabatan itu ujung-ujungnya pengaruhnya sama apa? Uang. Kalau kamu nggak ingkar Yesus, kamu nggak populer. Kamu nggak jadi viral dan segala macam. Tapi kalau jual Yesus, pengikut kamu banyak. Buktinya sekarang sudah ada banyak. Yang udah ingkar Yesus, melejit. Tapi bukan karena dia terkenalnya, tetapi ujung-ujungnya karena uang. Sangat mengerikan. Orang baik sekalipun bisa jatuh karena dia cinta uang. Tadi pertama hati, yang kedua uang. Nggak usah berlama-lama, next berikutnya. Ciri-ciri manusia cinta uang, yang pertama adalah prioritas di dalam hidupnya itu uang. Nomor satu uang, bukan Tuhan, bukan juga keluarga. Ketika dia mendapatkan sesuatu, kalau saya tinggalin ini, saya hilang berapa juta. Ke gereja bisa kapan aja, tetapi kalau ini, saya nggak bisa dapat job. Jalan-jalan dengan keluarga, jaga keluarga di rumah sakit bisa kapan aja. Tapi kalau ini nggak bisa dilewatin. Itu lihat di sini. Ini prioritas dalam hidupnya selalu uang, ukurannya uang. Bahkan dia rela meninggalkan etika dan moralitas. Menghalalkan segala cara. Dia sikut teman, dia ini apa? Gambar ini bagus banget loh. Tusuk teman dari belakang. Sudah nggak ada lagi kemanusiaan, nggak ada lagi etika, tidak ada moral. Semuanya karena yang menjadi saudaranya dia, menjadi bapaknya dia, menjadi ibunya dia, menjadi pasangan hidupnya adalah uang. Hati-hati kalau suami istri meninggikan uang daripada pasangannya. Karena banyak banget yang viral. Mau ganteng atau mau yang kaya? Kaya. Mau yang ini kaya? Kaya. Mau yang jelek atau kaya? Kaya. Kaya itu apa sih? Kalau ditanya, mau pilihan mana? Mau yang ganteng atau kaya? Kaya. Mau yang jelek tapi banyak uang, iya banyak uang. Pokoknya segala macam nggak ada masalah, yang penting dia kaya. Dia mau nikah dengan seseorang, yang penting dia banyak uangnya. Wah, ini ngeri. Jadi yang dia nikahi bukan suaminya sebenarnya, tetapi uangnya. Makanya ada pepatah terkenal, ada uang, abang, nggak ada uang, abang. Ini sangat mengerikan. Ada etika, moralitas ditinggalkan demi uang. Kita lihat, kenapa saya kasih tahu ini? Next. Bapak Ibu coba baca di ayat 9. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Jadi Bapak Ibu, kemarin kalau nggak salah saya pernah bahas tentang ayat ini sebenarnya latihan untuk ibadah. Jadi saya mau katakan, di sini dikatakan nih, mereka sebenarnya dalam hatinya itu ingin ikut Tuhan, tetapi motivasinya adalah uang, adalah berkat. Makanya Paulus berkata, kalau kamu motivasinya ke gereja itu hanya untuk keuntungan dapat uang, salah besar. Ayat 6 di sana dikatakan, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memang memberi keuntungan, tetapi bukan uang yang menjadi tujuannya. Kalau kita lihat nih dari ayat 2b, di situ dikatakan, di gereja terjadi percekcokan dan segala macam, ini wah mengerikan. Nah, masuk ke ayat 9, langsung Paulus berkata, kamu ingin kaya tapi terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan di
garis biru di sini dikatakan, sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang, murtad, jalan tersesat, ini. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dia tidak peduli kesehatannya, dia tidak peduli keluarganya, pokoknya yang penting saya dapat uang. Inilah yang dimaksud ciri-ciri manusia yang pertama, cinta uang adalah prioritas nomor 1 dalam hidupnya, uang. Kamu nggak boleh ngomong sama saya kalau tidak berhubungan dengan uang. Saya akan temenan sama kamu kalau kamu menghasilkan uang. Saya akan ke gereja kalau saya dapat berkat. Dalam arti subsidi. Bahkan ada banyak banget saya lihat dia punya banyak gereja, datang ke semuanya hanya untuk ambil sembako. Apa sembako itu? Ujung-ujungnya nilainya uang. Ini sangat mengerikan. Dia hanya mau berteman dengan orang yang banyak uang. Bahkan next, ini salah satu contohnya. Yudas sampai tega menjual Yesus karena uang. Ada berapa banyak orang Kristen tega menjual Yesus demi jabatan, demi uang. Ini sangat mengerikan. Pikirannya sudah dibutakan. Saya katakan orang sebaik apapun belum tentu hidupnya bisa lolos dari hal ini. Cinta uang. Saya waktu SMP apa SMA, ada satu berita, kan nggak seperti sekarang beritanya gampang banget. Tetapi waktu zaman dulu yang masih membekas adalah gara-gara Rp1.000 kakak adik saling tusuk. Saya bilang apa sih 1.000? Mungkin 1.000 waktu, kalau dirupiahkan zaman sekarang itu 10.000 lah. Masa cuman gara-gara 10.000 saling tusuk uang melayang? Cuman karena uang. Hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua, ciri-ciri manusia cinta uang adalah tidak pernah puas. Artinya apa? Tidak pernah puas. Bukan berarti habis kita kerja, besok ya udah kita nggak usah kerja lagi. Kita puaskan hidup kita, kita habiskan harta kita. Bukan. Tetapi dia itu di dalam dirinya tidak punya rasa syukur. Yang ucapannya itu dalam mulutnya berkata, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tetapi yang dalam mulutnya ini selalu, kok segini, kok kurang, kok gini-gini aja. Ini ciri-ciri yang kedua, orang itu sudah terhipnotis dengan uang. Mulutnya tidak pernah ada ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Percayalah kepada saya, berkatnya sebesar apapun, selagi kita masih hidup, tidak akan pernah puas. Saya mau tanya, manusia paling kaya di sini siapa? Di dunia siapa? Bill Gates, itu siapa? Elon Musk, apa? Mereka kenapa masih kerja? 7 turunan, 10 turunan juga mereka bangun tidur. Gak ada masalah kan? Tetapi beda orang yang mengincarnya uang, sampai kita bekerja itu menikmati pekerjaan. Beda nggak? Kalau kita misalnya sudah kaya raya, uangnya sudah banyak, terus kita bangun tidur. Contohnya kayak misalnya PNS sudah pensiun, begitu terima uang pensiunan. Kayak kurang bagaimana yang biasanya orang kerja, terus nganggur gitu, cuman kipas-kipas, uang ada. Menyenangkan nggak hidup seperti itu? Tidak. Bukan berarti kita nggak boleh kerja. Tetapi yang dimaksud ini adalah kita bisa menikmati pekerjaan kita. Bukan karena uangnya, tetapi saya suka bekerja karena saya melakukan ini untuk Tuhan.
Beda loh, orang kerja untuk uang, tetapi ada juga orang kerja karena memang passionnya dia. Rasa apa ya? Dia rasa ini menyenangkan untuk saya. Bedanya apa? Kalau orang yang dapat passionnya ini, dia akan menikmati pekerjaan ini dan dia mengucap syukur. Tetapi kalau orang yang fokusnya cinta uang, berapapun gajinya tidak akan pernah cukup untuk supaya hidupnya tersenyum. Paling cuma berapa menit sehari, besok sudah lagi bersungut-sungut. Awas Bapak Ibu, hidup ini harus penuh dengan ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, asal ada makan, lihat di ayat 6. Ayat 8. 1 Timotius 6 ayat 8 di sana dikatakan, asal ada makan dan pakai cukup. Lebih daripada itu, kita naikkan ucapan syukur. Bukan berarti orang yang cinta uang ini adalah orang kaya. Dan orang yang kekurangan nggak mungkin. Bagaimana? Ini tidak menyangkut kepada berapa banyak harta kita. Ini nggak ada hubungan. Mau kita kekurangan, mau kita kelimpahan, ini nggak nyambung dengan orang yang cinta uang. Karena dua-duanya semuanya ini bisa masuk. Orang kaya ya bisa masuk, orang yang kekurangan juga ini bisa masuk. Meskipun uangnya tidak ada, tetapi prinsip hidupnya, di dalam hidupnya, cintanya akan uang. Yang ketiga, ciri-ciri manusia cinta uang adalah segala sesuatu diukur dengan uang. Contoh nih, anak kita pacaran. Yang ditanya bukan anak Tuhan enggak? Bukan. Yang ditanya suku apa? Bukan. Yang ditanya misalnya ganteng enggak? Cantik enggak? Bukan. Tapi selalu yang ditanya kaya enggak? Kalau ada teman main ke rumah, anak siapa? Kaya enggak? Nah itu selalu yang ketika bergaul, cari pasangan hidup, dan ketika kita menghargai orang, misalnya kita datang ke tempat mana, saya contohnya simpel banget ya. Saya bukannya merendahkan jabatan yang penjaga satpam, tetapi enggak semua satpam, tetapi ada beberapa bagian. Dan saya rasa ini benar. Ketika misalnya saya naik motor, masuk, saya sudah, ya Pak, ya diem aja gini. Loh, saya udah nyapa, saya nyapa, misi mah, ya kan nggak mungkin motor sambil gini ya, masih gini, enggak. Tapi kalau saya naik mobil, berdiri. Ya Pak, loh, berarti orang ini selalu begitu. Kan mobilnya kan nggak kelihatan karena gelap. Saya nggak mau kasih tahu di daerah mana, tapi nggak semua begitu. Tetapi ada beberapa bagian dan hampir rata-rata begitu. Dan ini kan menunjukkan bahwa dia hormat hanya kepada orang yang punya uang. Ketika misalnya di undangan begitu, ada bos besar datang, tapi ketika misalnya ada mbak-mbak yang biasa gitu, wah ini dicuekin. Belum lagi masuk ke bank. Misalnya pakai jas gitu, copo, wah dihormati semua, menjadi prioritas. Yang pakai sendal jepit, engkong-engkong gitu ya, bajunya sudah mulai sobek-sobek, Pak nggak usah aja. Ternyata yang banyak uangnya yang makanya saya salut sama Bank BCA itu punya prinsip segala sesuatu yang saya bukan mau promosi, tapi dia dikasih tahu. Saya pernah dengar ini prinsip hidup satpam semuanya pegawai, jangan pernah memandang orang meskipun sendal jepit, jangan salah sangka, semuanya harus diterima dengan baik. Saya bilang, oh iya ya, betul. Senang saya dengan Indomaret, Alfamart, nggak pandang dia harus pakai jas. Biasa kalau masuk bagaimana? Ya kan?
Kalau masuk ke bank misalnya BCA enak, ya Pak ada yang bisa dibantu Pak, kita sampai nggak enakan sendiri. Padahal saya cuman mau ngerepotin aja, mau nanya, mau protes kok ini dilayani dengan baik. Kita rasa enak dihargai. Jangan memandang orang itu dari uang. Segala sesuatu timbangannya uang, 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 uang. Kamu boleh jadi temanan saya kalau kaya, kamu boleh jadi pasangan saya kalau kamu kaya. Ini bahaya Bapak Ibu. Sudah pasti, kira-kira dari 3 ini, saya yakin 100% di tempat ini tidak ada. Amin. Tidak ada yang ngaku. Biasanya mama ini yang sering pasangan, wis elek nggak popo, ini nggak popo, sing penting sugi. Aduh, saya mau kesaksian ya. Ada keluarga yang memakai prinsip ini, yang penting kaya. Hidupnya hancur. Baru 2 bulan, cerai. Cerai. Efeknya sampai hari ini berdampak besar. Kalau saya ingat-ingat itu, aduh, rasa nyesel banget. Saya bilang, udah jangan. Anaknya juga nggak mau, tapi orang tuanya mau. Yang itu kaya, paling kaya di sini. 2 bulan dah, disikat, kebongkar semua, masalahnya besar banget. Saya katakan, bukan berkat yang datang malah musibah. Namanya jelek, semuanya jelek, semua orang, aduh udah hancur-hancuran. Saya berpikir, kok orang maksudnya mau ya menjual dirinya hanya dengan sesuatu yang tidak pasti. Saya bersyukur waktu saya menikah, saya nggak dikatakan sama mertua saya, kamu punya apa? Kalau saya bilang punya apa, ya punya apa, nggak ada apa-apa. Saya punya koper 1 hitam itu ada tuh di gudang gede. Cuman itu aja yang saya bawa. Tapi memang paling enak seorang pasangan itu berawal dari 0. Berarti itu cintanya tulus. Karena mau cinta apa selain cinta koper saya? Kan gak mungkin. Bersyukur. Karena kalau kita kaya duluan baru menikah, itu harus ditanda tanya. Kamu cinta saya atau cinta harta saya? Iya kan? Sekarang banyak yang pengen nikah sama artis yang mukanya kurang. Banyak kekurangan. Ada banyak. Mereka tuh harus dipertanyakan, mereka suka nikah sama artis mukanya kurang tuh karena apa? Karena cinta, atau karena terkenal, atau kedua karena uang. Atau dua-duanya, karena terkenal dan punya uang. Coba kalau dia nggak punya apa-apa, mau nggak sama orang yang pendek misalnya? Itu harus jadi pertanyaan. Tapi saya sangat terharu dengan kesaksian Nick Fujik yang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia nikah dengan model. Model kan nggak miskin juga, sama-sama kaya. Dan dia punya anak berapa? 3 kalau nggak salah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ini yang luar biasa adalah pasangan wanitanya. Ayo saya tanya wanita di sini, ada nggak yang mau nikah yang besarnya segini? Yang kenapa besarnya segini? Yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, kosong, cuman punya chicken di sini, di daerah sini dia ada jempol 1 tok. Mau? Belum tentu mau loh. Saya mikir situ, kalau itu cewek mau nggak saya nikahin? Saya udah nggak usah mikir jauh-jauh lagi, langsung saya tolak. Tidak. Meskipun dia kaya. Karena ini bukan sesuatu yang ringan. Makanya saya berpikir, ini wanita luar biasa sekali. Dia nikah dengan Nick Fujik ini karena hatinya. Bayangkan dia udah berapa kali mau bunuh diri tapi nggak jadi. Akhirnya sekarang jadi motivator terkenal. Ini luar biasa. Next berikutnya. Ciri-ciri manusia cinta uang. Yang keempat, terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan uang. Meskipun resiko yang ditempuh tidak sepadan. Ya ini.
dengan akibatnya. Banyak orang nggak pikir panjang, pokoknya yang penting gimana caranya, mau halal ke, mau tidak halal ke, yang penting sekarang kan, waduh, orang saya melihat di TV itu, di Indonesia itu paling enak, kayak dagelan begitu. Orang ditangkep itu malah lambai-lambai, halo. Coba kalau di Cina, sudah begini. Karena dia apa? Potong. Kalau di sini, halo, saya sudah sukses, ada 100 M di rekening saya, masuk penjara juga dapat remisi, setiap hari bisa kayak hotel. Coba. Urat malunya udah nggak ada lagi, karena urat malu mereka hanya di uang. Mereka mau dicaci maki apa segala macam pun tidak peduli, karena apa? Karena uang. Ini dia. Dan bukan hanya para pejabat sebenarnya. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang ketika kita berpikir, kalau saya lakukan ini resikonya apa? Wis lah, pokoknya tabrak aja terus. Maju terus, yang penting saya dapat uang. Hati-hati. Kalau resikonya adalah keselamatan kita, resikonya adalah kesehatan kita, kita harus tolak. Karena ini gak sebanding. Contohnya seperti apa? Bileam. Bileam adalah nabi Tuhan. Tetapi karena dia cinta akan uang, ditawari berulang-ulang, matanya tertutup oleh uang, akhirnya dia pergi juga. Padahal Tuhan berkata, jangan kamu pergi. Keledai yang dianggap binatang paling bodoh, justru lebih pintar daripada Bileam. Hati-hati. Seorang nabi pun tertutup matanya karena cinta akan uang. Yang kelima, semakin seru ini. Ciri-ciri manusia cinta uang adalah tukang pamer atau yang sering disebut sekarang flexing. Pamer kekayaan, apa segala macam. Oh ini apa, segala macam. Tadi yang 1, 2, 3, 4, yang sekarang 5 ditambah lagi. Saya mau katakan, hidup seseorang itu parameter yang menjadi kita lihat nih. Orang itu sifatnya bagaimana dan segala macam itu gampang ketahuan. Kalau anak muda loh ya, kalau orang tua ya saya kurang mengerti. Karena yang menjadi parameternya adalah dilihat dari sosial media. Dari apa yang kita posting di Instagram, posting di Facebook, yang menjadi status di WA, itu yang mencerminkan orang itu seperti apa. Kadang barangnya nggak jadi beli. Misalnya contoh, dia ke brand ternama, dia cuma angkat tas, foto, cik, udah ya. Tapi itu orang-orang, wih hebat, tasnya branded, ininya branded. Padahal semuanya hanya pinjam. Foto di mobil orang, tasnya punya orang. Gaya-gayanya seperti ini. Kayak kemarin yang ditangkap itu kan, yang dikatakan murah banget itu, siapa namanya? Ternyata hasilnya dari apa hasilnya? Menipu. Kalau nggak salah itu apa ya, trading ya. Tuh kan, murah banget. Apanya yang murah? Harga diri dia terlalu murah. Benar-benar hidupnya. Lihat, saya lihat ya, yang YouTuber memamerkan kekayaannya, tetapi itu kan menyebalkan semua orang. Tetapi kenapa banyak banget yang nonton? Bapak Ibu pikir, kenapa banyak yang nonton ya? Padahal kan itu kan menyebalkan. Karena mereka frekuensinya sama. Sama-sama cinta uang. Ketika saya udah begitu, ngapain nonton, uang itu aja belum tentu benar kok.
Belum tentu benar. Oh belanjanya sampai ratusan juta. Segala sesuatu, saya mau bilang nih ya, kalau orang benar-benar kaya, orang semakin akan hilang di sosial media. Percaya nggak kenapa? Coba. Benar-benar orang kita kaya akan semakin hilang di sosial media. Dia akan nggak mungkin ngepost berapa uangnya dia, berapa mobilnya dia, berapa ininya semua segala macam. Nggak akan mungkin. Karena bukan mata Tuhan yang mengawasi, tapi mata pajak yang mengawasi. Yang benar-benar kaya itu sampai lihat kok begitu ya. Saya lihat kenapa? Wah bahaya. Yang diem-diem aja ketahuan pajak, apalagi yang dipamerin, udah langsung disikat. Saya sering lihat di sosial media, udah pamer kaya begini-gini, langsung dibawanya Dirjen Pajak. Terima kasih ya Bu. Kalau benar-benar kaya nggak akan mungkin. Jadi kalau ada yang begitu, itu berarti masih pura-pura kaya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kenapa ya saya nggak begitu, nggak sampai seperti orang ini. Kenapa ya saya nggak begini? Karena itu semua cuman settingan. Yang bergemilangan harta belum tentu utangnya nol. Kita jangan berpikir orang itu bos itu enak ya. Loh enak mana? Kita utang cuma 100 ribu, bos itu utangnya 2 triliun, ayo. 2 triliun hutangnya. Jangan berpikir orang-orang besar yang kaya, yang punya pabrik, yang itu tidak punya hutang. Itu juga hidupnya enak. Bebannya di sini semakin berat. Apalagi gara-gara COVID kemarin, yang tadinya udah naik langsung habis. Des. Saya kemarin baru dapat kabar, saya nggak kasih tahu. Setiap bulan ini belum yang besar, belum yang perusahaan besar. Ini masih kuliner di area Surabaya lah kecil-kecil begitu. Maksudnya dibilang besar ya besar, tapi enggak yang benar-benar kayak McD, KFC, enggak seperti itu. Masih di bawahnya lagi. 1 bulan kerugian yang dialami berapa? 2M waktu COVID. Selama 2 tahun, berarti 2 tahun 24 bulan. 24 kali 2, berarti 48 miliar dia rugi setiap bulan. Saya bisa mikir, berkatnya banyak, resikonya semakin gede. Makanya saya berpikir setiap orang itu diberi berkat sesuai dengan yang mampu dia tampung dalam hidupnya. Karena belum tentu ketika berkat datang langsung kaya mendadak, hidup kita juga damai sejahtera dan sukacita. Belum tentu. Belum tentu. Terus lagi, lihat. Yang ke-6, yang terakhir, yang 2 terakhir. Ciri-ciri manusia cinta akan uang. Next. Di situ ada tulisannya enggak, gambarnya enggak? Oh, mundur. Oh, di sini harusnya ada gambar. Gambarnya adalah orang makan duit. Banyak banget. Ciri-ciri manusia cinta akan uang adalah serakah. Apa itu serakah? Serakah itu selalu memiliki lebih. Dia memiliki lebih daripada yang orang lain. Misalnya jatahnya setiap orang satu. Enggak, dia mau 6. Meskipun nanti ujung-ujungnya dia rugikan orang lain. Itu bahaya. Ini biasanya yang paling kecil aja, paling standar. Kelihatan waktu apa? Kelihatan waktu lagi acara pesta. Yang lain, Ibu Julius kan sudah pesta. 1 kotak. Dia nggak mau, saya mau dia 3 kotak. Nanti kurang, bodoh amat yang lain kurang. Ada tante? Ada. Ini namanya cinta uang. Nasi dibeli pakai apa? Uang. Salah satu cirinya adalah serakah. Dia nggak peduli, pokoknya orang lain makan nggak makan, saya ambil itu semua makanan, saya buat simpan saya sendiri. Ini benar-benar satu ciri orang yang cinta akan uang. Kalau mau serakah, angin ya silakan aja ambil angin nih. Kan enggak, anginnya nggak bayar.
Tapi kalau makanan bayar, ini baru uang. Kalau masalah harta, misalnya ada warisan, orang ini nggak bisa, pokoknya ini semua punya saya. Pokoknya yang kerja apa semua segala macam, ini serakah, ini sangat mengerikan. Saya yakin di tempat ini tidak ada, amin. Yang ketujuh, yang paling luar biasa, perhatikan baik-baik. Yang terakhir, ciri-ciri manusia cinta uang adalah katakan pelit. Katakan kiri kananmu, jangan pelit. Murah hati. Sudah serakah, nih lihat Bapak Ibu, sudah serakah. Kalau orang serakah itu udah pasti gandengannya pelit. Diambil 3, udah kasih sana aja, sana belum makan. Yang gak mau, loh lihat, udah serakah, gandeng kakak adik nih sama pelit nih. Kalau di dalam Alkitab cari pelit, gak mungkin ketemu. Munculnya kata kikir. Saya bilang kikir apa ya, kikir kikir tangan. Kikir itu biasa di mobil dikikir ya. Ada ya? Oh. Pelit atau kikir itu artinya dalam bahasa Indonesia KBBI terlalu hemat. Hemat bagus nggak Bapak Ibu? Bagus ya. Ini sudah terlalu hemat yang berlebihan. Sehingga ini dia. Tidak peduli bagaimanapun juga hartanya, dia bagaimanapun juga hartanya supaya ini jangan keluar. Yang sudah masuk jangan keluar. Itu dia, mengerikannya. Apalagi hartanya saya harus berbagi kepada orang lain. No. Yang sudah masuk tidak bisa keluar. Meskipun buat siapa-siapa nggak mau. Buat istrinya nggak boleh, buat suaminya nggak boleh, buat anak nggak boleh, buat saya semuanya. Meskipun konsekuensinya adalah merugikan orang lain. Ini dia. Saya yakin orang pelit ini ujung-ujungnya yang merugikan orang lain. Contoh, kalau kita makan-makan, ayo kita makan-makan. Ini saya pernah punya cerita, ayo makan-makan ya makan-makan. Udah semua, terus ada satu, kan gak mungkin bayar dewe-dewe begitu. Ya saya bayarin dulu ya bayarin dulu. Ya gitu, dibayarin traktir. Atau misalnya di ulang tahun traktir. Kalau traktiran dia selalu datang nih. Saya bayarin karena dia ulang tahun. Tapi giliran dia ulang tahun, ngilang. Loh, mana traktir? Oh, pelit itu. Atau misalnya lagi kumpul, enggak usah ngomong ulang tahun. Lagi ngumpul, saya dulu yang bayarin. Ya, habis itu yang lain semua, 7 temennya bayar. Ya transfer apa, ayo bayar ke dia. Yang satu, nanti ya minggu depan. Bulan depan. Wah, sampai Tuhan datang. Lebaran gajah. Enggak datang-datang. Pernah Bapak Ibu ketemu orang seperti ini? Dia udah pelit merugikan orang lain. Saya mau bilang sama orang pelit, nanti kasih tahu ayat ini. 1 Korintus, next. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, terus orang kikir. Coba jawab, orang kikir, 1, 2, 3. Orang kikir, langsung aja ke sini, nggak usah yang lain-lain. Tidak akan mendapat bagian dalam. Jadi maksudnya orang kikir itu masuk mana? Orang kikir, orang pelit masuk mana? Masuk neraka. Bukan saya yang ngomong, Alkitab bilang orang pelit masuk neraka. Karena apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau dia tidak masuk kerajaan Allah, masuk mana? Hanya ada 2 tempat, surga neraka. Masuk mana? Neraka. Jadi orang pelit itu masuk neraka. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, semuanya itu. Amsal 11 ayat 24 di sana dikatakan apa? Ada yang menyebar harta. Tolong anak-anak diam. Tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu, saya pernah
Gak usah sebut nama. Orang ini pelitnya setengah mati. Suruh apa pelit setengah mati. Tahu nggak bocornya di mana? Bocornya di kehilangan. Dirampok. Maling. Udah capek-capek kumpulin uang. Pelit dimaling. Yang nikmatin hasilnya siapa? Maling. Ada banyak yang begini. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Coba next 2 kali. Ya. Lukas 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, pasti ini pelit. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17 kita baca, ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbung. Aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Next, berikutnya. Kemudian sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Ayat 20 kita baca. Tetapi, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Tuh lihat. Demikian jadinya orang, next. Jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri. Wis orang kikir pelit. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya dia di hadapan Tuhan miskin. Bapak Ibu, saya mau bilang. Ada orang yang kaya tapi dia tidak bisa mendapat karunia menikmati hartanya. Ada. Orang kaya. Tapi dia tidak menikmati harta kekayaan. Menikmati kekayaan itu adalah karunia Tuhan. Tapi ada orang yang gak punya tetapi dia bisa menikmati. Ingat, punya sesuatu itu belum tentu itu kita bisa nikmati. Orang pelit, dia pelit untuk dirinya sendiri, pelit apalagi untuk orang lain. Ketika dia kumpul, mati. Kalau kita renungkan ini, menyesalnya banget. Saya yakin kalau dia nanti malam mati, misalnya ya bulan depan aja dia tahu dia hidupnya mati, dia akan apa? Dia akan habiskan semuanya. Mungkin dia akan bikin gereja mungkin. Supaya ada harta di sorga kan. Dia akan sumbang ke orang-orang fakir miskin semuanya. Tapi sayangnya orang ini nggak tahu kalau malamnya mati. 0, sia-sia. Mundur. 1. Lihat di sini. Ini yang harus kita lakukan. Mundur 1. Cara berpikir Kristus, yaitu apa? Selalu mempunyai prinsip berpikir. Semua berkat yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan untuk kita, pertanggungjawabkan kelak. Gimana? Ketika kita menghadap Tuhan. Ini maksudnya. Jadi kita harus punya pikiran, semua yang Tuhan kasih ke kita itu hanya titipan. Kita itu harta bukan punya kita. Jangan punya sekalipun ada indikasi ini harta saya, bukan. Ini harta Tuhan, Tuhan kasih pinjam ke saya. Sama seperti misalnya saya kasih HP ke anak saya bilang itu punya saya. Kamu pinjam, pergunakan dengan baik. Itu pinjam, bukan punya kamu. Kita juga punya prinsip, kita ini semuanya punya Tuhan. Ini dipinjemin Tuhan. Kita ada uang, ketika kita mati, apakah uangnya kita dibawa? Enggak. Nanti uangnya buat siapa? Buat yang lain. Emas 1 kilo kita kiri kanan 1 kilo. Mati untuk siapa emas ini? Untuk masuk kubur? Bahaya kalau masuk kubur, dimutilasi tangan kita nanti.
Dilepas untuk anak, anak untuk siapa? Untuk orang lain, akhirnya untuk semua orang yang hidup. Semua yang kita miliki itu hanya titipan Tuhan. Katakan titipan Tuhan. Itu bukan punya saya. Kita hanya menggunakan. Oleh karena itu gunakan semua harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya saya mau beli motor. Beli motor untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Lo maksudnya apa? Hanya untuk ke gereja? Enggak. Apapun yang kau lakukan, lakukan itu untuk Tuhan. Mau kita untuk kerja, kerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita beli rumah, kita beli apa, kita punya emas untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk pamer. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Next, 2 kali, 3 kali. Ya, cara berpikir Kristus yang kedua. Kita yang harus atur uang. Kita harus manajemen uang. Harus uang itu diatur. Jangan mau kita yang diperbudak oleh uang. Kita harus katakan, uang, kamu itu budak saya. Tapi ada banyak orang disuruh ketika dikasih uang, bunuh sana, dia bunuh. Nah itu udah, berarti dia adalah budaknya uang. Sana, suruh begini, konsekuensi, wah ngeri. Ingat, kita itu lebih berharga dari uang. Uang adalah budak kita manusia, dia alat. Enggak boleh derajatnya uang di atas, manusia di bawah. Yang harus kita lakukan, kita di atas. Uangnya kita atur. Uang kamu ke sana, uang kamu ke sana. Enggak boleh kamu sekali-sekali mengatur hidup saya. Itu punya prinsip itu. Ingat, harga diri kita lebih mahal dari uang. Amin. Jangan biarkan hidup atau mood kita terganggu karena uang. Kadang misalnya saya ketemu di jalan, wah belum gajian nih. Kenapa kok bisa tahu? Mukanya. Woi udah gajian, mukanya. Jadi mukanya itu tergantung. Sekarang ini tanggal berapa? Oh masih nyaman. Nanti kalau sudah tanggal 25, kok kusut-kusut semua ini. Wah ini ada. Jadi punya hidup itu prinsip. Ada uang, tidak ada uang, bodoh amat. Yang penting mukaku harus tetap tersenyum. Ingat, senyum itu gratis, tetapi sulit dilakukan. Karena seringkali senyum kita tergantung kepada uang. Memang kita butuh uang. Semua orang butuh uang. Kita semua mau kaya. Kaya juga bukan dosa. Banyak Alkitab juga Raja Daud kaya, Salomo kaya, Ayub kaya. Semua orang-orang mau kaya, itu gak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh adalah kita yang diperbudak oleh uang. Gak boleh kita menjadi hamba uang. Coba ayat terakhir. Next. Ayub 1 ayat 21 katanya, ayo kita baca semua sebagai terakhir. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Praktekan ini ketika kita dapat berkat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketika kehilangan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketika ada yang hilang motor kemarin, ya Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita, oh itu punya saya, itu punya saya. Stres hidup kita ini. Lepas. Karena berkat itu asalnya dari Tuhan. Siapa di sini pernah hilang perhiasan, anting, gelang, uang, segala macam, emas, Mas Joko, Mas Jaka, wah itu bahaya. Itu harus dicari. Kalau hilang harus dicari, karena beratnya lumayan tuh, dijual mahal. Saya mau katakan, kita harus punya prinsip. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ingat, kaya itu kalau bisa semuanya kaya. Saya tahu hidup kekurangan itu memang tidak enak. Tetapi jangan sampai karena uang kita sudah kaya,
tapi hati kita, moral kita miskin di hadapan Tuhan. Kita berdoa supaya hidup di dunia ini kita diberkati Tuhan. Tapi ketika kita dipanggil Tuhan di dalam kerajaan Allah juga, kita kaya di dalam Tuhan. Kaya di dunia, kaya di surga. Ingat, kaya itu belum tentu dan tidak selalu terhubung dengan uang. Orang kaya yang sebenarnya, Bapak Ibu mau tahu? Orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang dipunyai oleh Tuhan kepada manusia karunia menikmati hasil jerih lelah. Kalau kita diberikan dari Tuhan, Tuhan kasih kepada kita karunia untuk menikmati hasil jerih lelah, maka kita adalah orang-orang kaya. Karena sebenarnya ada banyak di luar sana orang yang katanya kaya, tapi nggak pernah menikmati hasilnya. Mari kita masuk di dalam doa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua